Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan. Wow, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Doa saya, kiranya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, saya masih dalam perjalanan ya. Saya berhenti sebentar karena saya ingin membagikan firman Tuhan ini buat kita sama-sama belajar ya. Apapun kondisi kita harus tetap berpegang kepada firman Tuhan. Mari kita lihat sama-sama dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31. Di sana dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kadang-kadang dalam kehidupan ini, masalah demi masalah seringkali bisa membuat kita lemah, menjadi kita lelah. Haleluya. Tapi saudara terkasih dalam Tuhan, yang luar biasa firman Tuhan katakan orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Artinya firman Tuhan ini cocok sekali buat kita yang mungkin kita berkata kita sedang merasa lelah, kita sedang merasa lemah karena begitu banyak himpitan, pergumulan, masalah yang datang dalam hidup kita. Dan kalau kita lihat baik-baik dalam kebenaran firman Tuhan ini bahwa kekuatan yang diberikan sama Tuhan ini di saat kita menantikan Tuhan. Artinya begini, di dalam Tuhan ada kekuatan yang baru. Wow, saudara terkasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu, mari saat ini kita merapat kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, intim dengan Tuhan. Karena disitulah Tuhan akan memulihkan, menyegarkan kita kembali. Haleluya, haleluya. Pertanyaannya, kenapa di dalam Tuhan ada kekuatan yang baru? Ya, karena semua sudah dicatat dalam kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, saudara terkasih dalam Tuhan, itu dalam Yeremia pasal 29 ayat 12 dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Haleluya. Bahkan dalam Ayub pasal 5 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Haleluya. Jadi poin yang pertama, kenapa kita mencari Tuhan untuk mendapatkan kekuatan? Karena Tuhan selalu mendengar doa dan tangisan kita. Haleluya. Sebab waktu kita lesu, kita lemah, saya percaya kita cuma bisa datang dengan air mata. Dan saya percaya air mata yang kita lepaskan itu akan ditampung di kirbat Tuhan kalau kita bawa di dalam doa-doa kita. Dan Tuhan mendengarnya. Wow. Oleh sebab itu, jangan takut lagi. Kalau mau menangis, menangislah di dalam hadirat Tuhan. Di dalam doa-doa saudara. Maka Tuhan akan mendengar setiap pergumulan doa-doa kita. Haleluya. Yang kedua, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31 tadi dikatakan, tetapi orang-orang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali ya, yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, dan mereka berjalan tidak menjadi lelah. Wow, saudara terkasih dalam Tuhan. Bahkan diperkuat dalam Matius 6 ayat 25, di situ dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Haleluya. Ditutup dalam Lukas 1 ayat 37 dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Haleluya. Hal yang kedua, kenapa kita perlu kekuatan dari Tuhan? Karena Tuhan berkuasa melakukan segala sesuatu. Wow.
Kata segala sesuatu ini saudara terkasih dalam Tuhan bicara apapun yang saudara gumulkan, apapun yang menjadi beban saudara, Tuhan sanggup menjadi jawabannya karena dia berkuasa melakukan segala sesuatu. So, merapatlah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan yang terakhir, yang ketiga, Ayub pasal 10 ayat 12 dikatakan, hidup dan kasih setia Kau karuniakan kepadaku dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Bahkan di 2 Timotius 2:13 dikatakan, jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Hal yang ketiga, kenapa ada kekuatan di dalam Kristus? Karena dia adalah Tuhan yang setia. Wow, sekalipun mungkin kita tidak setia, dia tetap setia. Oleh sebab itu, maka kita datang kepada Tuhan, kita akan mendapat kekuatan, dia tidak akan mengingat masa lalu kita. Kalaupun kita pernah melupakan, kita pernah salah, datang kepadanya, akui itu. Minta ampun, maka dia Tuhan yang setia, dia tetap mengasihi saudara, apapun keberadaan saudara, dia akan bukan hanya mengampuni, tapi dia akan menolong saudara, membukakan jalan atas hidup dan masa depan saudara. Tuhan memberkati, kita pegang 3 hal ini, biarlah kita tidak lelah lagi, kita tidak lesu lagi, karena kekuatan hanya di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Izinkan saya berdoa. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus untuk setiap kami pendengar program ini. Tuhan, pulihkan kami Tuhan dengan seluruh keberadaan kami. Biarlah kami Tuhan seperti firman Tuhan katakan, agar kami Tuhan bisa seperti burung Raja Wali naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Karena kami tahu Tuhan yang kami nanti-nantikan saat ini berdiam dalam hidup kami dan memimpin langkah kami dan akan memampukan kami melewati semuanya. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.